Lanjut lagi di dua setting aplikasi taxi driver atau aplikasi Maxim driver ya. Kita langsung aja, di sini ada setting aplikasi taxi driver. Kita langsung masuk. Oke, sudah muncul. Nah, kalau saya biasanya setting parameter ya. Kita masuk di sini, ada namanya parameter. Nah, ini agar menghemat baterai, kita aktifkan tema malam. Nah, di sini di atasnya ada tampilan peta, di tab tombol zoom gunakan peta offline, kartu online, kartu offline, hapus data. Nah, hapus data ini kita harus sering-sering lakukan agar tidak ada bug di aplikasi, jadi lebih ringan. Nah, ini saya hapus. Oke. Sudah ya. Nah, untuk setting aplikasi, jadi nanti dia berubah layarnya seperti ini. Nah, di tombol order saya biasanya, untuk selain teman-teman bisa auto bid seperti ini, kita juga bisa melakukan sortir unlimited ya. Kita bisa mau pilih kemana aja yang kita suka, itu kelebihan di aplikasi Maxim ini. Nah, contoh yang akan saya contohkan, di tombol auto ini kita pencet oke. Nanti akan muncul nih semua order. Nah, kebetulan nih parameter-parameternya sudah saya setting sebelumnya. Jika kita pengen menambah lokasi baru, teman-teman pencet tombol plus di pojok kanan bawah. Nah, tombol plus ini kita tambah. Nah, lalu kita mau bikin misalkan area Sunter ya, contoh aja area Sunter Jakarta Utara. Nah, kita namakan dulu di bacaan filter baru, nanti kita pencet, kita hapus Sunter Jakarta Utara, kita kasih warna ungu ya. Nah, daftar zona tujuan, nah ini kita pilih Sunter itu karena Jakarta Utara, kita klik Jakarta Utara. Nah, di sini banyak pilihan, tapi karena kita mau ke Sunter ya satu aja ya, kita simpan. Nah, terus biaya minimal ini bisa kita setting, misalkan buat teman-teman ojol maupun taksi online nih, misalkan kita taruh 50.000. Oke, kita simpan. Nah, sorry, kita kembali lagi di paling bawah nih ada dapatkan order antar kota, dapatkan order di pinggiran kota. Ini apabila kita centrang, contoh kita centrang antar kota, dapatkan order antar kota, maka sewaktu-waktu ada orderan yang menuju antar kota, contoh ke Cirebon, ke Sukabumi, ke Bogor, dia akan masuk. Nah, terus yang di bawahnya dapatkan order di pinggiran kota, ini apabila kita berada di spot-spot wilayah pinggiran atau di wilayah batas pertemuan wilayah, itu apabila ada order kita akan diberikan juga. Nah, ini lebih baik kita centrang nih ya, kita simpan. Nah, lalu sudah muncul di parameter pengaturan auto. Nah, kita pencet nih Sunter Jakarta Utara ya. Maka di sini nanti order-order yang akan masuk hanya ke arah Sunter Jakarta Utara. Untuk order-order yang lainnya tidak auto bid. Nah, itu kita bisa menggunakan sistem cocol ya. Kita klik di sini paling dekat KRL semua. Nah, klik semua. Lalu klik lambang zoom. Nah, kita ketik Sunter. Nah, apabila nanti ada order di sini akan muncul segera, dan itu kita bisa double pilihan. Selain mencocol, kita punya auto bid atau auto yang sudah kita setting. Oke, untuk aplikasi saya sederhana, tidak banyak yang saya modifikasi karena bawaan dari taksi driver sendiri sudah canggih ya, sudah mumpuni, tidak kalah dengan aplikator sebelah. Oke, kita lanjut di ini yang paling penting sebenarnya, yaitu setting peta. Oke, kita keluar. Nah, kita cari ini Google. Nah, ini saya pencet Google, muncul Maps, kita klik Map. Nah, di sini yang paling pertama adalah kita sinkronisasi teman-teman antara email dengan map kita.
Nah kebetulan ini di pojok kanan atas kita klik huruf A punya saya ini. Nah di situ ada aktifkan mode samaran, profil Anda, lini masa dan lain-lain. Di bacaan email ini kita klik ke bawah. Nah, usahakan adalah email di sini harus sinkron dengan email yang teman-teman pakai. Artinya dalam satu HP, jika kita memang serius harus hanya ada satu email. Nah itu akan bagus, jadi baca sistemnya tidak terganggu. Oke kita lanjut ya. Nah, terus di bawah ini ada setelan, kita klik setelan. Nah itu ada bahasa aplikasi setelan pertolongan, lalu kita klik setelan lokasi Google ya. Nah di sana muncullah tingkatkan izin aplikasi, bawahnya tingkat akurasi, ini kita klik. Oke kita nyalakan ya bagi yang belum dinyalakan, lalu kita back lagi. Nah permintaan lokasi terkini, layanan lokasi. Nah, kita pilih taksi driver. Nah di sini muncul pemberitahuan dibolehkan izin. Nah izin ini kita izinkan semua. Oke mikrofon diizinkan, penyimpanan izinkan. Oke sudah ya, tidak ada izin yang ditolak sampai muncul seperti ini. Oke kita kembali, lalu pemberitahuan kita cek semua sudah oke. Kita kembali lagi. Nah ini di penyimpanan kita klik. Nah ini teman-teman setiap hari, setiap pagi ini usahakan sebelum on-bit hapus memori atau hapus cache, itu membantu meringankan. Oke kita kembali. Akurasi, lah di bawahnya layanan lokasi kita pilih akurasi lokasi Google. Nah ini kita sudah klik ya, ini penting karena ini akan membantu pada saat kita bekerja nanti. Sudah kita kembali. Oke kita kembali. Oke satuan jarak, nah kita masuk di oke notifikasi satuan jarak. Satuan jarak ini karena kita mengikuti sistem yang dimiliki oleh aplikator, rubah ke kilometer. Sudah. Oke kita kembali, sudah cukup seperti itu. Nah kita lalu klik di sini mode terbang sekali. Oke sudah muncul, kita kembalikan lagi. Oke nah di sini ada tombol yang sudut kanan bawah, di atas tombol arah itu kita klik. Nah sorry ya teman-teman, saya pakai DNS ini soalnya sinyalnya kurang bagus di sini. Oke sudah muncul ya, sudah muncul di sini, sudah tidak ada masalah. Kita kembali, berarti sudah bekerja. Oke kita lanjut ya. Setting aplikasi sudah muncul. Nah kita kembali ke menu aplikasi. Nah ini untuk teman-teman yang on-bit yang baru ini, kita biasakan paling dekat nih nomor 1 paling atas, kita klik semua, lalu dimana di area yang kita inginkan itu kita tulis. Misalnya kita mau ke Sunter tadi ya, kita klik Sunter. Nah suatu waktu muncul orderan, dia akan langsung otomatis muncul di layar, dan itu opsi untuk kita cocok ya. Jadi setting aplikasi ini kita di parameter untuk memperingan baterai, lalu setting di map yang sudah saya jelaskan. Nah yang terakhir ini teman-teman itu biasakan sebelum on-bit kita buka di pengaturan.
Ya, lalu buka aplikasi. Ya, aplikasi. Nah, di sini ada dua yang paling poin utama, yaitu kita ketik Google. Nah, telah muncul Chrome Drive Google. Nah, layanan Google Play ini kita klik. Nah, ini penyimpanan, kita cari penyimpanan. Nah, kita hapus ya. Fungsinya apa? Memperingan kerja HP. Ini maksimal 1 kali dalam sehari kita harus lakukan. Nah, kita sudah berubah. Oke, kita kembali. Nah, kita klik lagi Google. Nah, sekarang kita masuk di map ya, map. Sama, kita buka penyimpanan. Nah, kita hapus memori. Fungsinya apa? Kembali memperingan kerja HP, karena semakin banyak data-data yang tersimpan perjalanan kita akan semakin berat kinerja HP. Jadi kita membutuhkan HP yang benar-benar ringan. Kita hapus. Oke, sudah. Kita klik lagi Google. Nah, Google yang paling atas ini adalah induk dari semua sistem yang bekerja di HP kita. Kita klik. Sama, penyimpanan kita buka. Hapus memori. Nah, teman-teman, apabila sudah dihapus seperti ini, kinerja akan jauh lebih cepat. Oke ya, sudah semuanya ya. Nah, terakhir kita kembali ke menu lagi, pengaturan, kita ulang. Kita cari layanan Google, di bawah lokasi layanan Google. Nah, kita scroll paling bawah, namanya Firebase Application Indexing. Sudah ya. Nah, sudah muncul nih. Kita klik masing-masing yang ada di tampilan aplikasi, kirim update index. Ya, fungsinya apa? Untuk mengirimkan data ke server bahwasanya HP kita terupdate. Email kita pencet, oh tidak ada. Layanan Google Play kita kirim update index. Terakhir map, update index kembali. Setelah semuanya sudah, kita kembali ke menu utama. Nah, buat teman-teman nih, sekedar tips dari saya, apabila sudah disetting seperti ini, HP-nya sudah siap buat kerja. Tapi nomor 1, di dalam HP ini hindari aplikasi-aplikasi pembaca grafis yang besar, yaitu YouTube. Terus yang kedua Facebook. Nah, syukur-syukur tidak ada WhatsApp di dalam HP ini. Karena apa? Itu akan mempengaruhi kinerja RAM HP untuk membaca. Nah, jika sudah semuanya sudah oke ini, kembali kita mode terbang sekali. Oke, sudah, kita kembalikan. Refresh dia. Nah, jika ada aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi karena keterbatasan HP atau apa, itu sementara bisa dipaksa henti. Jadi nanti kalau nggak dipakai, sementara dinonaktifkan dulu. Ini contoh seperti ini. Ini hanya contoh ya untuk melakukan paksa henti. Kita klik aplikasinya, tahan lama. Kita klik, lalu kita klik lagi lambang di atasnya. Bentar ya, ini lambang di atasnya. Maka muncullah di situ bacaan di paling bawah, buka, hapus instalan, paksa henti. Ini kita paksa henti. Fungsinya adalah freeze, jadi HP kita nggak baca aplikasi ini, hanya fokus pada aplikasi yang bekerja. Oke, kita klik. Nah, contoh lagi, saya freeze lagi, GoPay. Klik tanda seru. Nah, paling sudut kanan bawah nih paksa henti. Jadi nanti saat pada running atau kita sudah aplikasi sudah on, itu RAM atau prosesor HP ini dan sistem di dalamnya hanya bekerja membaca aplikasi-aplikasi yang utama. Nah,
Ini tips terakhir dari saya untuk membuat kinerja aplikasi semakin ringan. Kembali kita buka pengaturan. Nah, ini yang terakhir, pemberitahuan koneksi suara dan getar di bilah ketiga ini kita klik. Nah, aplikasi yang disertakan kita klik. Oke, di sini apabila punya teman-teman ada ini contreng ke kanan, kita khususnya ini kupatnya kita matikan dulu. Usahakan hanya aplikasi taksi driver aja yang nyala. Jadi nanti pemberitahuan atau sinyal itu hanya terfokus pada aplikasi taksi driver. Jadi sinyalnya jauh lebih kuat, lebih bagus, tidak terganggu dengan pemberitahuan lainnya. Jadi secara gamblang sudah saya jelaskan ya, setting pelan-pelan teman bisa atur, bisa ikuti. Nah, ini setting HP seperti ini yang sudah saya lakukan. Saya rasa hasilnya cukup baik. Ini contoh hasil kinerja saya. Ya, berapa kali lah yang sudah bisa saya pick up. Di sini saya screenshot. Ini contoh saja ya. Nah, kebetulan saya di Maxim Airport ini dengan sinyal lebih bagus, kita dapat mendapatkan order-order yang lebih bagus nilainya. Nah, order bintang ini yang masuk ke HP kita. Oke, ini contoh saja buat semangat teman-teman yang on beat. Nah, ini beberapa contoh saja ya. Nanti bisa japri kalau misalkan belum jelas. Dengan senang hati saya akan membantu sampai selesai. Oke, kita kembali. Sampai di sini penjelasan dari saya. Mohon maaf tidak ada maksud menggurui, hanya sekedar sharing. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada guru, tidak ada murid. Kita sama-sama belajar. Profesi boleh sama, rezeki belum tentu sama. Tetap positif, semangat, salam gas.